Ibu. Selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini bertepatan dengan hari kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya bersyukur hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu beribadah. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kuasa Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Kami mau undang Bapak Ibu kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita akan mulai ibadah hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh memperingati di mana Kristus naik ke surga. Engkau Tuhan yang datang menjadi manusia, mati di kayu salib, bahkan Engkau juga bangkit dan Engkau menyatakan kemuliaan-Nya. Bahkan Engkau juga naik ke surga. Dan kami juga percaya Tuhan, ada Roh Kudus di dalam diri kami yang Tuhan curahkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mau mulai ibadah hari ini dan kami mau pastikan kami tetap ada dalam hadirat Tuhan selama ibadah ini berlangsung. Kami mau merasakan Tuhan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah. Saya mau ajak Bapak Ibu, kita mau menaikkan pujian Ku Kan Terbang Bersama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian dari Allah. Firman-Mu Tuhan, Kau bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari.
Sungguh Engkau yang bersama kami. Engkau bekerja, Engkau bergerak di dalam kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada kekuatan Allah yang menolong setiap kami. Karena itu pagi hari Tuhan, kami mau terus ada di dalam Tuhan. Kami mau pegang tangan Tuhan. Kami mau raih tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau alami perkara-perkara hebat bersama Tuhan. Kami mau alami perkara-perkara dahsyat bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu
menyertai kami di setiap langkah hidup kami. Hari ini kami memperingati satu peristiwa yang besar. Engkau naik ke surga, bukan untuk meninggalkan kami, tapi justru memberi kepercayaan kepada kami untuk kami terus berjalan. Berjalan dengan apa? Dengan penyertaan kuat tangan-Mu yang berkuasa. Teruslah bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Sesungguhnya kami cuma hamba-Mu. Jadilah kepada kami seturut dengan perkataan-Mu. Terima kasih Bapa. Karena itu kami buka hati kami. Kau suci kuduskan, biarlah menjadi tanah hati yang subur. Ketika benih firman Tuhan ditabur, ia menjadi firman iman yang berakar, bertumbuh, berbuah. Dan buahnya adalah kuasa firman yang digenapi dalam hidup kami. Berfirmanlah atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan para imam musik. Ya, shalom saudara-saudara, selamat pagi. Hari ini seluruh umat Kristus di segala tempat merayakan satu peristiwa besar, saudara ya. Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya Ascension Day. Karena itu tema firman Tuhan hari ini berjudul Ascension. Terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, saya jemput kita semua deklarasikan pernyataan iman kita tentang firman. Bersama katakan, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Ya saudaraku, firman Tuhan hari ini terambil dari ayat Nats Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 saja. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia, siapa itu? Yesus, mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya pada pandangan dari pandangan mereka. Dari kalimat ini kita tahu peristiwa itu terjadinya kira-kira waktunya kapan? Ini siang, saudaraku. Mengapa? Karena disaksikan oleh banyak orang. Dan ada awan yang akhirnya menutup Yesus yang sudah terangkat itu dari pandangan mereka. Artinya Yesus naik ke atas, menembus awan. Nah, yang menarik saudaraku, sebenarnya dalam berbagai versi Alkitab, kata yang dipergunakan untuk kata terangkat itu adalah taken up, lifted up, carried up. Tapi mengapa untuk peristiwa peringatan kenaikan terangkatnya Yesus kok dipilih satu kata Ascension Day? Padahal ayat-ayatnya tidak berbicara bahwa Yesus ascending. Tidak. Saudaraku, dalam kamus bahasa Inggris to Inggris, ascension artinya adalah, definisinya adalah a movement upward, gerakan naik ke atas. Itu ascension. Ascension juga adalah the act of changing location in an upward direction. Sebuah tindakan merubah lokasi dengan arah ke atas, saudara. Ascension juga adalah the act of an
ascending. Itu ada tindakan untuk bergerak naik, mendaki. Arising, terbit ke atas. Ascend, mendaki, saudara ya. Jadi rupanya kata yang dipakai untuk memperingati hari terangkatnya kenaikan Yesus Kristus adalah kata yang dipilih untuk menggambarkan suatu gerakan untuk naik ke atas dengan kata kerja aktif. Bukan tanpa sadar naik, tidak. Benar-benar dengan sadar naik, saudara ya. Kadang-kadang kita kalau lagi naik kendaraan, lagi di dalam mobil, tiba-tiba mobilnya itu ada tanjakan, ngebut, terus kita ikut terangkat. Itu tidak dalam kondisi sadar ya. Kita terangkat memang, mental memang ya. Orang kecelakaan juga mental, itu tidak dalam kondisi dia memang movement, tidak. Itu tanpa disadari. Tapi ascension yang dimaksud ini adalah gerakan yang aktif dilakukan oleh orang yang bergerak naik itu, saudaraku ya. Di dalam kitab Mazmur ada banyak pasal berjudul A Song of Ascent. Diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Judul itu jenisnya adalah Mazmur Ziarah. Jadi orang zaman dulu kalau mau berziarah, bawa persembahan, mereka harus mendaki, saudara. Naik, saudara. Dari Mazmur pasal 120 sampai pasal 134. Itu judulnya A Song of Ascent. Nyanyian ziarah. Ada yang ketika dia sedang berteriak minta tolong. Ada ketika Daud mau bersyukur. Ini merupakan tindakan sadar dari Daud. Menggapai hadirat Tuhan. Berziarah bukan sesuatu yang tidak perlu dipersiapkan. Harus ada persiapan. Bersyukur harus ada persiapan hati. Bukan cuma hati, tapi juga fisik yang mau bayar harga, saudaraku. Jadi, adalah sangat penting bagi kita untuk mendaki bukitnya Tuhan. Mendaki gunungnya Tuhan. Menyembah Tuhan. Membawa korban pujian, persembahan, korban syukur kita. Ini lambang bahwa kita hanya fokus kepada Allah kita. Allah yang maha tinggi. Jangan fokus pada masalah dunia yang mencengkram, yang mungkin membuat kita gundah. Tapi fokuslah kepada Dia yang berkuasa atas segala perkara. Kalau saudara ingat 10 hukum Taurat, 10 commandment diberikan Allah di atas gunung, saudara ya. Oh, bisa saja di bawah, bisa. Tapi ini digambarkan Tuhan serius. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Sehingga Musa harus naik ke atas, saudara. Berbicara dengan penulis Mazmur, sebagian besar ditulis oleh Daud, saudara. Daud punya kehidupan kerohanian yang tinggi. Betul ya? Mengapa kehidupan kerohaniannya, taraf kedewasaan rohaninya begitu tinggi? Karena jam doanya tinggi, jam ibadahnya tinggi. Sejak jadi raja tidak. Sebelum jadi raja pun, walaupun dia diremehkan, dilecehkan di keluarga, nggak dianggap yang paling kecil. Apa Daud, saudara? Dia mengembalakan 3-4 kambing domba, tapi dia bawa seruling, dia bawa gambus kecapi. Dia tetap memuji, menyembah Tuhan. Dalam kondisi yang diremehkan, kedekatannya dengan Tuhan tinggi, saudaraku. Dari yang paling direndahkan, Tuhan angkat dia. Daud bayar harga luar biasa.
berani bayar harga yang tinggi, saudara. Bahkan pujian Mazmur-Mazmurnya Daud berjudul Song of Ascent menunjukkan dia kalau berdoa, jika mau bayar harga, naik ke bukit doa. Naik ke bukit doa. Dan nanti putra Daud, siapa itu? Yesus Kristus, Tuhan namanya. Juga sama, saudara. Yesus kalau berdoa di Bukit Zaitun di Taman Getsemani, dari Yerusalem, Yesus keluar kota sedikit menuju Betania. Dari Yerusalem menuju Betania itu jalan yang mendaki. Ada bukit namanya Zaitun, saudara. Berdoa di sana. Saudaraku, saya beberapa kali naik ke bukit doa Salomo di Depok, saudara. Taman doa rumah pengorbanan, menara doa Salomo. Depok daerah yang lebih tinggi. Tapi saya tidak tiap pagi ke sana. Tapi Yesus pagi-pagi benar datang Ascent menyembah kepada Bapa. Luar biasa, saudara. Adakah kita mau bayar harga seperti itu menghadap hadirat Allah setiap hari? Bagaimana dengan Anda dan saya? Saudara, hari di mana saudara hari di mana kita beribadah online hari ini. Tanggal 21 Mei 2020. Saya tahu ada beberapa di antara pengerja yang ikut bersama dengan saya semalam berdoa. Karena saya permakluman doa untuk tanggal 20 Mei. Saudara-saudara, tapi saya bersyukur semua yang melayani Tuhan hari ini. Dalam recording tanggal 20 Mei ini, semuanya semangat. Tidak kelihatan lelah ngantuk. Saudara, kenapa? Karena di hadirat Tuhan, saudara, kalau Tuhan hadir, Dia tidak mungkin tidak berikan kedahsyatan penyertaan tangannya untuk kita. Saudara-saudara, pertanyaannya, sepanjang perjalanan hidup kita, bagaimana tingkat kedalaman hubungan kita dengan Tuhan? Relationship with God. Saudara, ada pepatah bilang, kalau demi cinta, gunung tinggi akan kudaki, lautan luas akan kuseberangi. Nah, saudaraku, bagaimana cinta kita kepada Tuhan kita? Apakah kita mau mendaki untuk bertemu dengan Tuhan yang punya cinta yang sejati, murni, tulus, mulia, bahkan mau mengorbankan nyawanya bagi Anda dan saya? Mestinya kita mau mendaki untuk berjumpa dengannya. Tema bulan ini, His hands, tangannya, terambil dari Lukas 24. Saudaraku, saya akan kembali lihat kepada kitab Lukas 24. Ayat 50 berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Tuhan Yesus bawa murid-murid keluar kota. Let them out. Tindakan keluar untuk naik ke Bukit Zaitun. Keluar untuk naik ke bukit doa. Saudaraku, kalau kita mau melihat solusi, kalau kita mau merasakan hadirat Tuhan, yuk harus kita keluar dari masalah kita, saudara. Jangan kita bawa beban kita terus mendaki. Enggak, saudara. Semangat saja Tuhan. Aku tahu aku punya masalah, tapi aku mau mendekat padamu. Keluar, saudara.
Keluarlah dari zona nyamanmu. Keluarlah dari zona rutinitasmu, saudara. Keluarlah dari kungkungan yang sebenarnya kalau kita lepas untuk kita mendaki, maka kita akan bertemu dengan Tuhan. Ayat 50 berkata, Yesus membawa mereka. Ada Yesusnya, saudara. Yesus ini sudah bangkit. Sudah mati, sudah bangkit. Tapi Yesus sudah bangkit inilah yang membawa mereka murid-muridnya keluar dari kota Yerusalem ke arah Bukit Zaitun dekat kota Betania. Yuk saudaraku, tema kita hari ini Ascension. Naik. Yuk saudara, kita mau keluar dari rutinitas kita yang mencengkram kehidupan kerohanian kita mungkin. Yuk kita naik. Yuk kita daki. Di hadiratnya itulah Alkitab mencatat. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Setelah naik ke Bukit Zaitun, ke Bukit Doa, disitulah Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudaraku, kalau kita punya masalah, yuk naik ke gunungnya Tuhan. Masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Di hadiratnya kita merasakan berkatnya. Di hadirat Tuhan kita akan merasakan bahwa Tuhan mengulurkan tangannya bagi kita. Tuhan mendekap kita. Seringkali mungkin kita tidak merasakan, aduh Tuhan di mana ya? Kok kayaknya nggak perhatian sama aku ya? Oh ternyata saudara, kita perlu melakukan tindakan nyata. A movement upward, saudara. The act of ascent. Kita harus mendaki, saudaraku. Cari hadirat Tuhan dengan cara kita masuk ke dalam hadiratnya, saudara. Dan di tempat itulah, di tempat yang tinggi itu, di hadirat Tuhan itulah ada berkat sorgawi. Bukan berkat duniawi yang fana, tetapi berkat yang sejati, berkat yang ilahi, berkat yang penuh dengan kuasa. Katakan amin. Jadi saudara, sebelum terangkat ke surga, Yesus yang bawa mereka. Let them out ke hadiratnya Allah di tempat yang tinggi. Di situ Tuhan angkat tangan dan berkati mereka. Lalu ayat 51 berkata, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka. Jadi ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka. Jadi Yesus tidak tiba-tiba berpisah ninggalin murid-muridnya. Tidak, saudara. Itu bukan figur dari Yesus. Hati Yesus adalah hati yang penuh dengan compassion, belas kasihan kepada saudara dan saya. Ketika sedang perpisahan itu, ia memberkati di situ. Ketika sedang memberkati, baru ia terpisah dari mereka, baru dikatakan dan terangkat ke surga. Ini menunjukkan betapa Yesus deeply caring. Pedulinya begitu dalam sekali, saudara. Seberapa dalam kepedulian kita akan karya Kristus dalam hidup kita. Hayo saudara, kita butuh deeply caring dari Bapa kita. Ayat 52 berkata, setelah peristiwa itu, Yesusnya sudah terangkat. Mereka sujud menyembah kepadanya.
mereka sujud menyembah kepadanya. Artinya kita benar-benar merendahkan diri. Tuhan, terima kasih. Aku dapat berkat yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, di hadirat-Mu aku dapat berkat yang sejati. Terima kasih. Ayat 52b berkata, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa mereka baru pulang ke Yerusalem setelah selesai menyembah Tuhan. Dan 53 dikatakan mereka senantiasa di dalam bait Allah. Itu yang pertama, Yerusalem. Bicara tentang bait Allah. Yuk saudara, biarlah kita selalu rindu ada di pelatarannya Tuhan. Lebih daripada 1000 hari di tempat lain. Yang kedua, mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mereka senantiasa memuliakan nama Allah. Padahal saat itu mereka benar-benar sudah berpisah dengan Yesus. Kenapa mereka bisa senantiasa ada di bait Allah? Kenapa mereka tetap bisa senantiasa memuliakan Allah? Pertama, karena mereka selalu terus tinggal di dalam hadiratnya Allah. Terus mengejar naik ke gunung Tuhan. Yang kedua, mereka terus naik ke bait Allah di tempat yang tinggi, bayar harga. Dan yang ketiga, kenapa mereka tetap senantiasa bisa memuliakan Allah? Karena hatinya bersukacita, penuh dengan kemuliaan Allah. Nah saudara-saudara, ayat 53 memang adalah akhir dari buku Lukas yang pertama. Tapi setelah itu Lukas melanjutkan dengan bukunya yang kedua, yang akhirnya diberi nama Kisah Para Rasul. Saudara. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia, Yesus, melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang pertama, setelah dari Bukit Zaitun, mereka harus kembali ke Yerusalem dan tidak boleh tinggalkan Yerusalem lagi. Suruh tinggal di sana untuk menantikan janji Bapa. Jadi ternyata hal yang penting, saudara, kita harus tinggal di Yerusalem. Kita harus tinggal di bait Allah. Itu yang paling utama. Jauh lebih penting kita menyadari hadirat Allah ada dalam diri kita. Jauh lebih penting kita menyadari kita ada dalam hadiratnya Allah, di dalam baitnya, daripada kita menyadari bahwa janjinya digenapi dalam hidup kita. Yang paling penting, sadarilah bahwa Anda dan saya harus tinggal di bait Allah, bukan untuk mencari janjinya Allah digenapi. Nah, dalam bacaan Kisah Para Rasul 1 ayat 4, janji yang dimaksud adalah tentang Roh Kudus. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutup
jauhnya dari pandangan mereka. Saudaraku, Yesus menjadi super teladan dalam hidup saudara dan saya. Kebangkitannya bukanlah karya puncak dari seluruh karya Kristus. Yesus masih melanjutkan dengan peristiwa Ascension Day ini, saudaraku. Dan banyak peristiwa lainnya yang terus Tuhan kerjakan sampai dengan akhir hari ini, sampai pada kesudahan zaman. Yuk saudaraku, biarlah saudara dan saya menjadi orang-orang yang mau terus tinggal di dalam hadirat Allah. Naik ke gunungnya Allah. Berdoa, puji sembah Dia. Saya jemput imam musik. Biarlah kita terus berada di Yerusalem, di bait Allah. Biarlah kita terus memuliakan Allah, saudaraku. Karena di hadirat Allah, saudaraku, kita akan lihat tangannya terangkat untuk memberkati hidupmu. Apapun yang menjadi perkara dalam hidupmu hari-hari ini, percayalah, Tuhan sanggup menolong hidupmu. Engkau ada, Engkau nyata Tuhan Yesus. Ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, Engkau nyata hadir di setiap langkah kami. Engkau ada, Engkau nyata di setiap langkah. Kau bersamaku. Ku saksikan, ku rasakan kebesaran-Mu yang menjagaku. Semua janji yang Kau tuliskan bagiku, nyata Tuhan, nyata untuk memulihkanku. Dalam-Mu Tuhan, aku dapat berkata, aku telah menang, melewati semua. Tetap percaya, tetap berharap, ku lihat kuasa-Mu membela-Ku. Dalam-Mu Tuhan, aku dapat saksikan, aku telah menang dan meraih janji yang Engkau sediakan, Engkau tetapkan untuk terjadi di dalam hidupku. Kita pujikan, Engkau ada, Engkau nyata Tuhan. Engkau ada, Engkau nyata di
di hadirat-Mu. Ketika kami bayar harga untuk menghampiri hadirat-Mu Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam hidup kami dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, dengan mujizat-Mu Tuhan Yesus. Biar di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kami juga mau melakukan. Kami naik ke bukit Tuhan, puji sembah Engkau, dan kami percaya tangan-Mu terangkat bagi kami dan Kau memberkati kami, dan kami percaya berkat-Mu jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau bayar harga untuk naik mencari hadirat Tuhan, puji sembah Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di layar kaca dari handphone atau laptop Bapak Ibu ada nomor rekening yang kami sudah terakan. Nanti Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening tersebut melalui akun BCA. Kemudian apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan karena tidak punya rekening BCA, Bapak Ibu bisa menghubungi para ketua CS. Jadi bisa juga mentransfer melalui nomor GoPay dari nomor handphone Ibu Tio Mari. Nanti untuk bukti transfer yang Bapak Ibu sudah lakukan bisa dikonfirmasi kepada ketua CS. Nanti ketua CS akan menghubungi bendahara gereja untuk konfirmasinya. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama baca power statement yang ada di layar kaca HP atau handphone Bapak Ibu. Mari sama-sama katakan dengan penuh iman. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktunya memberi persembahan. Dalam nama Yesus, haleluya. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kemudian Bapak Ibu ada beberapa informasi pengumuman yang kami akan sampaikan. Nanti hari Minggu kembali kita ada ibadah online. Jadi pastikan Bapak Ibu sebelum jam 9 pagi Bapak Ibu dengan anak-anak sudah siap untuk sama-sama kita beribadah. Kemudian Bapak Ibu, kami mengingatkan kegiatan di Ruko Kabar Baik selama seminggu ini tidak adakan. Tapi kita tetap mengadakan doa bersama setiap pagi dari hari Senin sampai hari Minggu, yaitu jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Kami menghimbau Bapak Ibu, teman-teman untuk sama-sama kita berdoa di tempat Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di malam harinya, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, kita ada menara doa. Untuk hari Senin, Selasa, kemudian Kamis dan Jumat, menara doa diadakan jam 6 sore sampai jam 7 malam. Hanya 1 jam. Kemudian untuk hari Rabu, menara doa diadakan jam 8 sampai jam 9 malam. Bapak Ibu, menara doa dapat dilakukan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Kami sangat rindu kita boleh berjumpa di udara dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kemudian Bapak Ibu, di setiap hari Sabtu kita ada ibadah Sabtu Ceria jam 4 sore kembali dengan tayangan melalui YouTube. Jadi Bapak Ibu pastikan putra-putrinya sudah siap sebelum jam 4 sore untuk ikut beribadah melalui tayangan YouTube yang sudah kami persiapkan. Dan di malam harinya jam 7 malam kita ada doa malam bersama melalui aplikasi Zoom Meeting.
Kami mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita ikut dalam doa malam tersebut. Nanti sebelum jamnya kita akan membagikan dalam grup WA password dan juga ID yang Bapak Ibu bisa masukkan dalam aplikasi Zoom Meeting nanti. Besar kerinduan kita, Bapak Ibu dan teman-teman, kita boleh sama-sama beribadah dalam doa malam. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Pastikan tetap ada di rumah dan jaga kesehatan Bapak Ibu, amin. Kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita berdoa. Kita satu dalam doa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami Engkau teguhkan kembali. Ketika kami mau terus jaga hadirat Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami mau bawa hati kami, terus hidup kami ada di dalam hadirat. Di sana ada penyertaan kuat tangan Tuhan dalam hidup kami. Engkau pasti akan menuntun kami, menolong kami, bahkan menggendong kami, bahkan memeluk kami ketika kami membutuhkan penghiburan yang sangat terdalam. Kami juga tahu Tuhan Yesus, saat ini bangsa Indonesia juga butuh uluran tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau angkat tangan untuk Indonesia dan memberkati Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah melingkupi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus, segala gonjang-ganjing dalam pandemi COVID-19 ini, semuanya ada dalam kendali. Dan ketika Engkau hadir dalam setiap umat, maka Engkau akan memberikan berkat pada setiap umat-Mu Tuhan. Engkau berkati para medis, tenaga, dokter, aparatur negara Tuhan Yesus yang berada di garda terdepan. Tentara malaikat Kau juga berpasukan atas seluruh kami di seluruh Indonesia, bahkan seluruh umat-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk sekolah Kristen Kabar Baik Tuhan. Kami percaya sekolah Kristen Kabar Baik pemiliknya satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Sarana prasarana untuk mereka bersekolah tetap dipelihara sempurna oleh Engkau. Apa yang sudah Engkau buka, tidak ada satu pun yang bisa menutupnya. Karena komunitas Kabar Baik ini miliknya Kristus. Cahaya Amanat Kabar Baik Ministry ini miliknya Kristus, Sang Kabar Baik yang sejati. Seluruh sarana prasarana, biaya operasional, semuanya terpelihara semua sempurna. Kami berdoa untuk para wisudawan, wisudawati dari TKK Kabar Baik dan SDK Kabar Baik. Biar mereka menjadi anak-anak bangsa yang diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tetap berdoa untuk gereja Kabar Baik yang sedang dalam perjuangan kami di dalam iman. Tapi di dalam iman, di dalam Yesus, dalam pengharapan di dalam Kristus, kami mau berkatakan, gedung gereja Kabar Baik sudah kami raih. Gedung gereja Kabar Baik segera menjadi rumah pemulihan bagi segala bangsa. Amin. Dan amanat agung Kristus tergenapi di sana. Amin. Kau berkati calon-calon founder yang ada Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya mereka menjadi saluran-Mu untuk mendatangkan kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang lautan. Amin. Untuk masuk ke dalam pundi-pundi Kabar Baik. Dan akhirnya the great harvest, tuai besar terjadi untuk hormat dan kepujian bagi nama Yesus. Amin. Pintu gerbang Gate 2020 terbukalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Raja kemuliaan Yesus Kristus akan masuk dan Yesus akan menyemarakan rumah keagungannya, gereja Kabar Baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami melepaskan berkat untuk semua
orang yang berkontribusi dalam kegerakan kabar baik. Pemilik Ruko G nomor 7A, pemilik dari C1 nomor 4, berkat-Mu limpah atas mereka semua Tuhan Yesus. Semua taburan mereka diperhitungkan oleh Tuhan, dan mereka tetap akan menjadi bagian yang sangat indah dalam gerakan kabar baik ini. Dan kami semua bersama-sama move upward. Kami akan bergerak terus naik menjangkau hadirat-Mu, untuk kami boleh melihat banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Yesus, kami percaya kepada pundi-pundi setiap kami. Engkau juga curahkan berkat-Mu limpah atas kami. Karena itu kami buka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Kami percaya Engkau buka tingkap-tingkap di langit dan curahkan berkat-Mu limpah atas kami. Adalah kasih, sukacita, damai sejahtera berkat yang limpah dari Allah Bapa. Adalah kuasa yang dahsyat dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Adalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, selalu beserta dengan kami. Mulai siang hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.